Masih bersama kami di Presisi Pagi. Untuk menggelorakan semangat warga dalam kegiatan Satkamling, personel Babin Kamtibmas Polsek Dlagu Polres Mojokerto Polda Jatim melakukan inovasi program ngobar, memberikan minuman kopi gratis dari beberapa pos kamling saat berpatroli. Sebagai seorang anggota Polri, sudah sepatutnya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Aibtu Iko Mangkarmayasa, selaku Babin Kamtibmas dari Polsek Dlagu, Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur, memiliki cara unik untuk hadir dan mendengarkan keluh kesah warga di desa binaannya. Pada saat piket malam hari, Aibtu Iko Mangkarmayasa rutin berkeliling ke pos kamling di desa binaannya, menggunakan motor klasik miliknya dalam inovasi program ngobar atau ngopi bareng Pak Babin. Aibtu Iko Mangkarmayasa menceritakan ide awal dari inovasi ngobar ini adalah pada saat berpatroli selalu mendapati warga yang tengah menikmati segelas kopi untuk menemani jaga malam di pos kamling. Selanjutnya, Aibtu Iko Mangkarmayasa pun memutuskan untuk memodifikasi sepeda motornya sehingga bisa digunakan untuk membawa gelas plastik, termos air panas, dan juga kopi untuk disajikan kepada warga yang jaga saat siskamling. Dari tim Humas Polsek Dlagu Polres Mojokerto Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polresta Magelang Polda Jawa Tengah menggelar lomba Satkamling. Lomba yang digelar ini untuk melatih pengamanan swakarsa menjelang pemilihan kepala daerah 2024. Lomba Satkamling tingkat Polresta Magelang Polda Jawa Tengah kembali digelar. Kegiatan lomba Satkamling dipimpin oleh Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustafa yang diwakili Kasat Binmas AKP Anas Sarifudin dan secara langsung dilakukan penilaian oleh para juri dari Sat Binmas Polresta Magelang. Kali ini Satkamling Dusun Ngoman Lor Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menjadi peserta lomba mewakili Polsek jajaran Distrik Muntilan yang digelar Sat Binmas Polresta Magelang. Kasat Binmas Polresta Magelang AKP Anas Sarifudin menjelaskan bahwa ada beberapa simulasi yang diperagakan Satkamling Dusun Ngoman Lor Desa Sriwedari saat dilakukan penilaian. Lomba yang digelar ini untuk melatih pengamanan swakarsa di tengah masyarakat menjelang pemilihan kepala desa 2024. Dari tim Humas Polresta Magelang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Tengah menutup kegiatan lomba debat hukum dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Kegiatan ini dapat memfasilitasi pertukaran gagasan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Kapolda Kalteng yang diwakili oleh Kabitkum mengikuti giat penutupan acara debat hukum dalam rangka merayakan HUT Bayangkara yang ke-78. Polda Kalteng menyelenggarakan kegiatan debat hukum bagi mahasiswa dan sekolah tinggi se-Kalimantan Tengah ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Debat ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan dan pengetahuan tentang hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Adapun pemenang lomba debat hukum, juara 1 Universitas Muhammadiyah, juara 2 Institut Agama Islam Negeri, juara 3 Universitas Palangkaraya. Tim Humas Polda Kalteng melaporkan untuk Polri TV. Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Armia Fahmi meresmikan gedung Satpas prototipe 2 lantai dengan fasilitas lengkap milik Polres PD Jaya. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya strategis yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi lalu lintas. Dalam rangka memberikan kenyamanan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Polres PD Jaya melakukan pembangunan gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas Prototipe Polres PD Jaya. Dengan adanya gedung Satpas Prototipe ini, Polres PD Jaya berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dengan mengedepankan semua jenis layanan yang berbasis sistem dan teknologi untuk mengantisipasi terjadinya pungli dan korupsi. Terletak di Jalan Iskandar Muda nomor 4, Kelurahan Ringblang, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Dengan luas tanah 8.974,58 meter persegi dan luas bangunan gedung 1.451,5 meter persegi, disertai dengan tinggi bangunan gedung 7,6 meter. Pembangunan gedung Satpas Prototype Polres Pidijaya tersedia anggaran dana dari APBN tahun 2023 melalui mata anggaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dengan total nilai investasi Rp35.689.689.000. Proses pengerjaan gedung Satpas Prototype Polres Pidijaya dimulai pada Juli 2023 sampai dengan Maret 2024 dengan pelaksanaan pengerjaan perencanaan, pengerjaan konstruksi, dan pengerjaan pengawasan. Peletakan batu pertama pembangunan Satpas Prototype Polres Pidijaya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 oleh Bapak Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Haidar SHMM, dan akan dilanjutkan dengan diresmikannya gedung Satpas Prototype Polres Pidijaya oleh Bapak Wakapolda Aceh, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Ardia Fahmi MH pada tanggal 27 Mei 2024. Bangunan Satpas Prototype ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 terdiri dari ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang informasi dan pengambilan formulir, ruang registrasi, ruang identifikasi atau foto SIM, ruang uji teori AFIS, ruang keterampilan, ruang tunggu uji praktek, ruang kontrol e-drive, ruang pengumuman hasil uji, ruang cetak SIM, dan 3 toilet dilengkapi toilet difabel. Sedangkan di lantai 2 terdiri dari ruang rapat, ruang staf, ruang tunggu, ruang arsip, ruang server, serta musola dan 2 toilet. Gedung Satpas Prototype Polres Pidijaya menerapkan sistem pelayanan modern yang didukung oleh sistem antrian First In First Out atau FIFO yang terintegrasi antar bagian pelayanan. Sistem antrian yang diterapkan di gedung Satpas Prototype Polres Pidijaya menggunakan metode FIFO, di mana sistem antrian yang dilakukan adalah pemohon SIM pada nomor antrian yang pertama itu yang dilakukan pelayanan, di mana sistem ini nantinya akan menginformasikan nomor antrian kepada pemohon SIM melalui layar monitor dan suara. Dengan adanya sistem FIFO, Satpas baru tersebut akan memberikan pelayanan prima dengan fasilitas yang nyaman kepada masyarakat. Fasilitas Satpas yang lengkap serta didukung dengan teknologi yang modern diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pemohon SIM, baik permohonan baru maupun perpanjangan, prosesnya menjadi lebih mudah dan Polresta Sleman berhasil mengamankan pelaku penipuan yang menjanjikan dapat memberikan pekerjaan di Balai Kota Jogja. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban menjadi tenaga honorer di Balai Kota Jogja dan dimintai menyerahkan sejumlah uang. Wanita berinisial MP warga Ngaplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi korban penipuan pemilik salon langganannya dengan dijanjikan bekerja di Balai Kota Jogja sebagai tenaga honorer. Pelaku mengaku punya koneksi orang dalam yang bisa memasukkan korban sebagai pegawai. Pelaku lantas meminta uang ke korban untuk memuluskan langkah korban menjadi pegawai di Balai Kota Jogja. Namun, setelah korban menyerahkan uang sebesar 12 juta rupiah secara bertahap, korban tak kunjung menjadi pegawai seperti yang dijanjikan. Dari hasil pemeriksaan polisi, uang itu digunakan untuk pelaku sebagai operasional salon. Pelaku beserta sejumlah barang bukti telah dibawa ke Polresta Sleman dan dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun. Padahal ini adalah dalam rangka terkait. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.